Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat youtuber, para sobat subscriber, dan para sobat viewer, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Oke, saya doakan pada hari ini semoga para sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkahi, dan selalu mendapat rezeki yang banyak serta nikmat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau istilahnya, jadi peralatan yang wajib dimiliki atau perlu dimiliki oleh seorang calon teknisi atau teknisi dalam bidang perbaikan mesin pendingin atau kulkas atau freezer ya. Menurut saya seperti ini adalah peralatan dan bahan yang diperlukan minimal ya untuk melakukan perbaikan pada sebuah kulkas atau freezer ya seperti ini. Jadi ada beberapa peralatan yang perlu dimiliki oleh seorang teknisi ya. Ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Ini adalah peralatan sifatnya, sedangkan ini adalah bahan atau yang sifatnya bahan terus dipakai ya, sekali pakai ya. Oke. Yang pertama adalah ini adalah selang manifold ya namanya. Jadi untuk pengecekan atau alat ukur seberapa besar tingkat tekanan gas atau freon yang dimasukkan pada kompresor ya. Sini ada dua macam manifold, ada yang double begini ya, meterannya ada yang dua, kemudian ada yang satu ya. Kalau untuk tekanan rendah cukup satu ya, yang biru ini untuk tekanan rendah dan yang merah adalah untuk tekanan tinggi. Tapi untuk memperbaiki sebuah kulkas atau pendingin biasanya hanya menggunakan tekanan rendah ya, cukup ya. Jadi ada yang menggunakan satu juga tidak masalah. Oke, kemudian alat-alat ukurnya adalah amperemeter ya, perlu juga. Kemudian tester analog atau digital buat mengecekkan perkabelan kelistrikan apakah putus atau overload atau PTC ya, bisa menggunakan tester. Kemudian tang ya, kemudian ini adalah alat pemotong kapiler, kemudian ini adalah torsi buat pengelasan ya. Terus ini adalah tang penjepit atau penyegel untuk pipa kapiler atau pipa pengisian freon ya, untuk penyegelannya. Kemudian adalah untuk potong pipa, cutter untuk pipa ya. Ini adalah terpenting adalah valve buat gas freon ya. Ada dua macam nih, ada yang valve besar dan kecil ya, seperti ini ya, seperti ini pasangnya buat freon ya. Ada dua jenis, dan yang ini adalah yang multi ya, yang multi, jadi bisa untuk beberapa jenis kaleng atau freon ya, baik R600 ataupun F134 ya, freon F134. Kalau ini masing-masing berbeda sesuai dengan kalengnya ya. Kemudian ini ada pensol, juga penting buat pengelasan ya, pemantiknya ya. Kemudian test pen buat ngecek bodi kompresor apakah kontak bodi, obeng ya, obeng biasa pasti diperlukan. Kemudian ini adalah bahannya, bagian sini adalah bahan. Ini pakan tembaga buat pengelasan ya, materinya. Dan ini ada yang kuningan ya, jenis kuningan. Kemudian ini adalah yang untuk aluminium ya, untuk evaporator, penambalan evaporator aluminium pakannya ini bersama. Kemudian ini berapa pentil, ada dua macam nih pentil ukuran pipanya ya, ada yang 1/4 in, ada yang 3/16 in ya.
beda di ukuran pipa. Kemudian ini adalah filternya ya, filter ada yang filter isi dan ada yang filter kosong ya. Kemudian metal juga nih, termasuk salah satu bahan juga yang diperlukan. Kemudian yang kecil ini adalah pipa kapiler, kita perlukan untuk di filter untuk pemakuman ya, untuk jalur pemakuman. Kemudian pipa ini pipa sambungan, ada yang ukuran ini 3/16 dan ini adalah 1/4 ya. Kebanyakan umumnya dua macam ya. Kemudian kalau penting adalah boraks ya, yaitu untuk saat pengelasan penyambungan antara besi dengan tembaga ya, pertemuan besi dengan tembaga, maka besi harus menggunakan boraks ya. Kalau ini adalah timer ya nggak terlalu wajib ya. Kemudian ini adalah yang paling wajib, inilah ada pengelasan ya, yaitu merek Superlast atau gitu, terserah ya, penting untuk khusus untuk pengelasan. Kemudian oli juga diperlukan ya, oli tergantung, ada oli R600, ada oli F134. Kemudian freon ya, freon itu sesuai dengan kebutuhan kompresornya ya. Oke, seperti itu menurut ya saya peralatan dan bahan yang perlu dimiliki untuk memulai sebuah perbaikan dalam memperbaiki sebuah kulkas ya, bagi pemula ya. Karena saya juga baru akan memulai perbaikan ya, dengan alatan seperti ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ya. Jadi alhamdulillah ya, terus terang saya coba pada kulkas sendiri nih atas bimbingan dari teman YouTuber yang sangat baik hati, sehingga alhamdulillah ini berhasil ya. Dan pertama kali saya perbaikan, kulkas tidak dingin ya, karena freon habis juga. Kemudian alhamdulillah bisa berhasil ya, dan sangat memuaskan ya, berkat bimbingan teman juga ya. Oke, terima kasih pada teman sahabat saya yang sudah membimbing saya sehingga setidaknya bisa berhasil dalam perbaikan kulkas saya sendiri ya. Semoga menjadi berkah. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam memperbaiki sebuah kulkas atau alat pendingin atau freezer ya. Jika bermanfaat ya silakan subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya ditekan supaya ada pemberitahuan saat OC Elektro Service memberikan tutorial seputar elektronika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.